Gue nggak suka temenan, ya pokoknya gue nggak suka sama orang yang pelit, yang perhitungan, yang dimana dia terus-terusan menerima sesuatu dari kita tanpa ada feedback. Ya semisal gini deh, lu terus-terusan ditumpangin, ditebengin sama seseorang, dan lu terus-terusan menerima tebengan itu. Tapi lu nggak pernah nih ngasih sesuatu sebagai tanda terima kasih ke orang yang udah nebengin lu tadi. Emang apa susahnya sih lu ngasih coklat kek, lu ngasih kopi kek, ya minuman kek. Menurut gue ucapan terima kasih itu nggak cukup kalau orang itu udah terus-terusan ngebantuin lu, nebengin lu, bantuin lu tugas, minjemin lu barang, minjemin lu duit atau apapun itu. Ya ucapan terima kasih itu nggak cukup. Lu harus memberi sesuatu sebagai tanda lu berterima kasih. Lu bersyukur karena udah dibantuin sama dia. Emang apa salahnya berbuat baik? Mengeluarkan cuma 10.000 buat minuman yang ada di Indomaret, buat kopi, buat coklat. Gak bakal bikin lu miskin. Tunjukin kalau lu bener-bener berterima kasih. Tunjukin kalau lu menghargai mereka juga. Please, please stop jadi orang yang pelit. Apalagi sama diri lu sendiri. Kalau lu pelit sama diri lu sendiri, ya udah pasti lu pelit sama orang lain. Udah pasti nih. Gue udah banyak ngeliat orang-orang di sekitar gue yang dia pelit ke diri sendiri. Dia bahkan buat main aja tuh maunya ditraktir doang. Gak mau dia ngeluarin duit buat diri dia sendiri. Saking pelitnya tuh. Di sini gue bukan ngejudge, tapi ini kenyataannya. Hemat sama pelit itu dua hal yang berbeda. Kalau hemat, dia ngeluarin uang untuk sesuatu yang bermanfaat dan yang punya nilai untuk dirinya. Tapi kalau orang yang pelit, dia selalu takut uangnya habis. Dia selalu takut buat ngeluarin uangnya, walaupun untuk hal yang bisa bikin dia senang. Pelit itu sifat yang benar-benar tercela. Gini aja deh, lu pengen gak punya temen, keluarga, atau pasangan yang pelit? Pasti gak mau kan? Nah, berarti lu juga jangan kayak gitu. Jangan jadi orang yang pelit. Hemat boleh, lu mau hidup sederhana boleh, boleh banget. Tapi please jangan pelit. Jangan pelit, apalagi buat kebutuhan diri lu sendiri, buat orang yang lu sayang, oke? Orang yang hemat, dia tahu cara menyisihkan uang buat kebutuhan masa depan, dan dia selalu membelanjakan uangnya secara bijak. Tapi kalau orang yang pelit, dia benar-benar keberatan buat memberi, buat sedekah, dan buat membeli sesuatu yang sebenarnya dia butuh buat dirinya sendiri. Nih, salah satu contohnya nih, rela nggak skincarean berbulan-bulan, make lotion cuman seuprit. Dan ini yang paling ketara banget. Pakaian dalam udah bertai lalat, udah bolong, udah buluk, pokoknya kumel, nggak layak dipakai, tapi masih dipakai. Itu tandanya lu pelit sama diri lu sendiri. Baju udah bolongannya gede, bukan bolongan yang kecil gitu, tapi masih dipakai. Baju udah bertai lalat, handuk udah bertai lalat, tapi masih dipakai. Sisihin uang lu buat beli. Lu pantes kok punya barang yang baru. Jangan menumpuk barang buluk. Jangan menumpuk barang yang udah rusak, yang udah jelek. Kapan lu bisa punya barang yang bagus? Kapan lu bisa punya barang yang baru? Kalau lu terus-terusan menumpuk dan terus-terusan make barang yang udah gak layak dipakai. Barang yang udah bertai lalat, yang udah kumel, kucel, kayak kain lap, itu gak layak dipakai. Kalau lu pengen bisa punya barang yang bagus dan baru, lu harus bisa ngerelain barang yang jelas-jelas udah rusak, yang udah gak layak dipakai. Ya, mau sampai kapan kayak gitu? Mindset lu tuh harus berpikir kalau lu pantes make barang yang bagus, pantes make barang yang baru, dan lu penuh keberlimpahan. Jangan terus-terusan mikir, kalau gue beli pakaian dalam, ntar duit gue habis. Kalau gue beli handuk baru, ntar duit gue habis. Padahal duit lu masih ada, cuman lu emang gak mau nyisin aja. Kan udah tahu pakaian dalam lu rusak, entah itu handuk lu. Tapi kenapa lu gak sisihin dari jauh-jauh hari? Kenapa? Kecuali lu gak mampu banget ya, tapi enggak sih. Orang yang bisa nonton YouTube pasti ya mampu lah. Ya lagian pakaian dalam berapa sih? Kan ada yang kualitasnya standar,
harganya juga oke gitu, nggak sampai 1.300.000, di bawah 100, di atas 100 dikit, ya bisa, asal lu mau nyisihin uang. Jangan pelit. Orang yang setahu gue nggak mau nyisihin uangnya tuh pasti pelit. Terus orang yang pelit nih dia selalu aja, ya pokoknya nggak mau modal, tapi dia terus-terusan mau dapet benefit dari orang lain. Nggak mau main kecuali ditraktir, nggak mau PT-PT, ya pokoknya maunya dikasih terus. Lu pasti punyalah teman yang kayak gini, atau mungkin lu sendiri kayak gini, ya introspeksi diri. Karena percaya deh, banyak orang yang nggak mau deket sama orang yang pelit. Ya mungkin ada orang yang mau ngasih lu secara cuma-cuma, ikhlas. Tapi ya namanya manusia, pasti sedikit banyak berharap sesuatu dari lu. Apalagi ketika dia terus-terusan memberi lu bantuan atau something. Nggak FOMO, boleh banget. Hidup sederhana, ya boleh banget dong. Apa adanya, ya boleh banget. Tapi jangan sampai lu menyiksa diri lu sendiri. Sampai nggak skincarean, sampai baju udah kucel buluk semua, sampai-sampai nggak pernah beli minuman yang enak, makanan yang enak, cuma karena takut duit habis. Jangan kayak gitu, itu namanya nyiksa diri sendiri. Gue juga orangnya jarang beli baju, kecuali emang gue pengen banget atau butuh banget. Ini aja baju gue, tahu nggak dari tahun berapa? Dari tahun 2016. Pas gue umur 17 tahun. Gue beli ini pakai gaji hasil gue kerja. Merek Nevada, tapi masih bagus. Masih bisa dipakai buat tidur. Skincarean, gue juga skincarean, pakai masker dari Azarin. Gue nggak mau lah diri gue jadi gak keurus cuma gara-gara gue takut besok duit gue habis. Ngapain mikir kayak gitu? Rezeki duit itu ada di mana-mana. Rezeki itu datang dari mana aja. Gak usah pernah takut kehabisan. Kalau terus-terusan mikirin kayak gitu, yang ada hal itu bakal terus datang ke kita. Waspada itu boleh, antisipasi itu boleh, tapi jangan sampai membuat lu hidup dalam kepelitan. Beneran deh, jangan sampai lu pelit ke orang lain, ke keluarga lu, apalagi ke diri lu sendiri. Sumpah ini tuh nyiksa banget. Gak ada orang yang suka dan gak ada orang yang mau temenan sama orang kayak gitu. Beneran deh. Bukan berarti lu harus nyenengin semua orang. Bukan berarti kayak gitu. Tapi kita tetap harus bisa meninggalkan kesan yang baik. Kita harus bisa nunjukin kalau kita tuh punya nilai diri yang baik. Kita punya karakter yang bagus. Jangan sampai orang lain ngecap kita jelek. Karena emang karakter kita yang jelek. Gitu loh. Orang yang hemat, dia tahu cara feedback. Gak usah terus-terusan jadi penerima. Sesekali jadilah pemberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika lu terus-terusan dikasih sama temen lu, ya lu juga feedback dong. Jangan cuma jadi penerima. Jangan nunggu kaya buat berbagi. Jangan nunggu kaya buat sedekah. Karena lu gak bakal pernah tahu. Ketika lu mulai memberi, di situ pintu rezeki lu bakal terbuka lebar. Lu gak bakal pernah tahu. Temen lu ngasih lu kopi 50.000. Lu ngasih temen lu beng-beng 2 biji. Karena lu cuma mampunya segitu. Tahu-taunya besok lu bisa ngasih temen lu beng-beng sekardus. Nobody knows. Rezeki itu nggak ada yang tahu. Biasain sedekah. Sedekah itu bukan cuma ke orang yang nggak mampu, tapi ke orang-orang terdekat lu, ke orang-orang yang lu sayang. Kalau sekarang lu nggak mulai buat berbagi ke orang lain, ke diri lu sendiri, terus kapan? Lu mau nunggu kapan? Lu mau nunggu lu punya uang 1M baru lu mau berbagi? Belum tentu. Yang ada lu makin pelit. Karena sebelum lu punya 1M aja, lu nggak biasain buat berbagi. Gue udah banyak banget lihat orang yang dulunya di bawah, suka berbagi. Walaupun dia masih bisa dibilang nggak sekaya itu. Tapi karena dia sering berbagi, lama-kelamaan dia jadi penuh keberlimpahan. Dia menjadi seseorang yang benar-benar pemberi. Jangan jauh-jauh deh, paman dan tante gue. Mereka ini suami istri. Nah dulu paman gue ini, ya pangkatnya masih di bawah. Tapi mereka berdua ini suka berbagi. Udah kayak orang kaya banget gitu. Dan tahu-taunya beberapa tahun kemudian beneran setajir itu. Karena dari pas mereka belum punya apa-apa, mereka udah menganggap kalau dirinya kaya. Mindset itu segalanya. Gue jujur bener-bener heran sama orang yang dimana temannya udah sering ngebantuin dia,
udah sering ngasih dia makanan, ini itu, tapi dia sama sekali nggak bisa ngasih temennya beng-beng atau bahkan minuman yang di warung-warung yang harga 5.000. Gue beneran heran sama orang yang kayak gitu. Bener-bener takut uangnya habis. Orang hemat dan pelit itu beneran beda. Beneran beda. Orang hemat bakal selalu mikir kalau dengan dia memberi, rezekinya bakal bertambah. Rezekinya bakal terus bertambah. Tapi kalau orang yang pelit, dia ngeluarin 5.000 aja dia takut. Padahal jelas-jelas ke orang yang baik ke dia. Kalau lu punya teman kayak gini, jaga jarak aja sih. Udah jangan terlalu dimanjain, jangan terus-terusan dikasih, ya, ngelunjak. Udah, jaga jarak aja. Kalau lu nonton video gue yang ini, gue pernah cerita kalau dulu gue selalu ditebengin tanpa ada feedback dari orang itu. Dan kalau lu ngerasa lu kayak gini, gue harap lu bisa introspeksi diri dan please stop. Pokoknya lu harus nge-treat diri lu dengan baik. Kasih apapun yang bisa lu kasih ke diri lu sendiri. Gue juga pakai masker, nggak semahal itu. Ini cuma 50 ribuan. Nggak nyampe kayaknya, apa 40 ribuan ya? Gue lupa. Ya, gue mampunya ngasih itu ke diri gue sendiri. Setidaknya diri gue dapat reward dari diri gue sendiri. Pokoknya kalau mau memberi pun sesuai dengan kemampuan diri juga. Lu harus hemat, lu harus bijak dalam mengatur keuangan, dalam mengeluarkan, membelanjakan uang lu. Tapi jangan sampai lu terus-terusan dikasih. Lu terus-terusan diberi sama orang lain cuma karena mereka kasihan, karena lu terlihat lusuh, lu terlihat nggak mampu. Jangan bangga kalau lu dikasihanin sama orang. Gue pribadi gue nggak suka dikasihanin sama orang. Apa ya, kayak orang susah banget gitu ya. Ya walaupun lu belum semampu itu, tapi lu harus act like you mampu gitu. Jangan sampai lu kayak orang nggak mampu, padahal sebenarnya lu bisa-bisa aja mampu. Apa yang lu pikirin, itu adalah masa depan lu. Dan apa yang lu yakini, itu bakal terjadi. Dan tingkah lu sekarang, apa habit lu sekarang, itu menentukan masa depan lu. Kalau sekarang lu pelit, lu nggak mau ngeluarin uang sepeser pun buat entah orang yang udah ngebantuin lu, atau bahkan buat diri lu sendiri, ya kedepannya bakal seperti itu. Bullshit ya, bullshit kalau lu ngomong lu nunggu kaya baru mau ngasih temen lu, baru mau ngasih keluarga lu, baru mau perawatan. Bullshit. Dimulai dari sekarang, dari hal-hal kecil. Kedepannya itu bakal jadi kebiasaan. Ingat ya, gak perlu nunggu kaya, gak perlu nunggu lu punya tabungan 1 miliar. Dimulai dari sekarang. Anggap aja lu mampu. Anggap aja lu bos. Anggap aja lu udah kaya. Bertindaklah seolah-olah lu emang kaya. Oke? Mentalnya jangan kayak orang susah. Sip. That's all for today. Gue harap video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan comment. And thank you so much guys for the 20,000 subscribers. Banyak. Dan ya, aku bakal rajin sharing di sini. Jangan lupa follow semua sosial media aku and I'm gonna see you on the next one. Bye bye.